Gadis ini dikurung dan disetubuhi oleh ayahnya sendiri selama 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bercerita. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata, yaitu kisah seorang gadis yang dikurung selama 20 tahun oleh ayahnya sendiri. Gak hanya dikurung, tapi juga sampai hamil 4 kali. Parah banget kan, gak habis Fikri di luar Nurul deh. Jadi langsung saja kita dengarkan ceritanya. Ini cerita tentang Sarah. Gadis ini memang sedikit pembangkang daripada kakaknya, apalagi kalau sama ayahnya. Sarah seringkali keluar melalui jendela saat malam untuk menemui pacarnya. Hal tersebut membuat ayahnya geram. Pada suatu hari, saat ibu dan kakak Sarah sedang pergi, tiba-tiba sang ayah meminta bantuan Sarah untuk mengangkat sebuah box besar menuju ke ruang bawah tanah atau basement. Ternyata, di dalam basement rumah mereka terdapat sebuah ruangan yang sangat luas, juga kedap suara. Saat itulah sang ayah meninggalkan Sarah di dalam basement. Dan ternyata box besar yang tadi dibawa mereka adalah baju-baju dan kebutuhan Sarah. Ternyata sudah dipersiapkan, guys. Beberapa hari kemudian, sang ayah kembali masuk ke dalam basement dengan niatan ingin menambah stok makanan untuk Sarah. Tapi saat itu Sarah malah mencoba untuk kabur hingga ayahnya semakin murka dan melakukan tindakan asusila untuk pertama kalinya. Tapi bukan yang terakhir, karena sejak saat itu sang ayah malah seakan menjadikan Sarah sebagai budak pemuas nafsu untuknya. Lalu, bagaimana dengan ibu dan kakaknya? Tentu saja mereka sudah lapor polisi, tapi sang ayah malah berdalih mengatakan kalau Sarah pergi ke luar negeri bersama pacarnya. Padahal setiap malam Sarah dipaksa untuk melayani nafsu bejat ayahnya hingga hamil. Kehidupan Sarah sangat menyedihkan, bahkan dia harus menjalani masa kehamilan seorang diri di basement. Waktu melahirkan pun tanpa ditolong oleh tenaga kesehatan, hanya berbekal buku yang diberikan oleh ayahnya. Sungguh miris. Hal tersebut juga berulang sampai 4 kali, hingga anak terakhir Sarah harus meninggal setelah dilahirkan. Sarah yang awalnya selalu melawan, kini mencoba berdamai dengan keadaan. Dia berusaha untuk hidup normal dengan anak-anaknya di basement, apalagi saat semua kebutuhannya juga dipenuhi oleh sang ayah. Tapi sekarang dia melihat John bukan lagi sebagai ayahnya, sudah seperti pasangannya. Karena Sarah sudah frustasi untuk mencari jalan keluar. Akhirnya 20 tahun berlalu, hingga suatu hari John tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya, hingga dia merasa tidak mampu lagi untuk menghidupi Sarah dan anak-anaknya yang ada di basement. Saat itulah John berniat untuk membunuh mereka dengan memasukkan gas dari knalpot mobilnya ke dalam basement. Tapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Hanya saja semua sudah terlambat, karena anak pertama Sarah yang memang menderita asma mengalami sesak nafas yang sangat parah hingga tak sadarkan diri. John merasa takut kalau sampai anak itu mati di basement, hingga terpaksa dia membawa anak mereka pada tengah malam ke rumah sakit, tapi tetap meninggalkan anak yang lain di basement sebagai jaminan agar Sarah tidak macam-macam. Untungnya anak mereka segera ditangani dan selamat. Selama di rumah sakit, Sarah ingin sekali memberitahu perawat tentang keadaannya, tapi dia selalu diawasi dan diancam oleh ayahnya. Setelah itu, John diminta oleh salah satu perawat untuk mengisi sebuah formulir, tapi Sarah malah sengaja menumpahkan kopi pada formulir tersebut. Dengan terpaksa, John harus meminta formulir pendaftaran lagi di meja resepsionis. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Sarah untuk menemui salah satu perawat, yang kebetulan di sana juga ada polisi. Akhirnya Sarah menceritakan semuanya. John sudah tidak bisa lagi berkelit ataupun melarikan diri. Malam itu adalah akhir dari kejahatannya. Dan malam itu juga John ditangkap. Atas tindakan kejahatan John selama 20 tahun, dia dijatuhi hukuman seumur hidup.
Cerita ini benar-benar miris, sungguh tidak bisa dibayangkan hidup selama 20 tahun terkurung di dalam basement dengan dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Tapi akhirnya Sarah menemukan kebahagiaannya kembali. Dia hidup bebas bersama keluarganya dengan bahagia. Jangan lupa bantu like and subscribe.